Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramli dengan NPM 07352411 dari kelas 4 EF3. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas UTS PBO. Jadi kita disuruh untuk membuat video live coding sambil menjelaskan eh, buat kelas minimal ada 5 kelas yang terdiri dari satu inheritance, 2 polymorphisme, 3 enkapsulasi, 4 abstrak kelas, dan 5 itu abstrak method. Oke, jadi di sini saya sudah sediakan ada 5 kelas. Jadi untuk program saya itu kayak seperti sistem kendaraan. Oke, jadi kita langsung untuk ke bagian codingannya. Oke, di sini untuk kendaraan kelas kendaraan saya isi dulu codingannya. Kelas kendaraan. Oke, di sini kita mengisi enkapsulasinya. Enkapsulation. Oke. Kemudian di sini kita pakai privat string yang nama. Oke. Kemudian privat ini kemudian kecepatan. Sebentar, saya pencet kecepatan. Oke. Kemudian kita membuat konstruktornya. Sini kita public saja. Public kendaraan kolom string nama in kecepatan kemudian this nama nama kemudian this kecepatan sama dengan kecepatan. Oke, kemudian kita buat getternya. Saya sini getter buat public sorry string get nama kemudian enter return nama. Oke, kemudian lagi public integer get c from return get c pattern. Oke, kemudian kita buat setirnya. Kemudian public void kemudian set kecepatan. Oke, kecepatan ya sebentar. Oke, terus kecepatan sama dengan kecepatan. Oke, di sini ada salah. Oke, kemudian untuk abstract method
Abstrak method. Oke, abstrak fluid bergerak. Oke, di sini sudah selesai untuk kelas kendaraan. Jadi di sini dia menggunakan abstrak kelas. Jadi kalau abstrak kelas itu dia itu ada kelas yang digunakan eh, sebagai dasar atau parent kelas dan tidak dapat dibawa objek langsung. Jadi pada kelas kendaraan, oh, nanti saya ganti sini saya ada salah. Di situ dibuat menjadi abstrak kelas. Oke. Kemudian kelas ini tuh digunakan sebagai template untuk kelas turunan seperti mobil dan motor nanti. Jadi kelas kendaraan itu hanya menjadi dasar perolehan seperti itu. Oke. Kemudian di sini abstract method. Jadi abstract method itu adalah metode yang tidak memiliki isi dan wajib diimplementasikan pada kelas turunannya. Oke. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Kita perbaiki dulu sini kendaraan. Oh iya, kan karena di sini untuk saya ada salah. Oke, kita lanjut untuk kelas mobil. Jadi di sini kita mengisi kelas mobil, stand, kendaraan. Kemudian kita isi public mobil string nama, kemudian in kecepatan, oke. Kemudian sumber, oke. Sebelum kita di sini saya salah ya. Harusnya pakai bukan kurung perawan, bukan kurung biasa. Nah, di sini dan saja di sini. Oke, di sini kita jangan lupa pakai titik koma. Oke, kemudian kita buat eh, polimorfismnya. Oke, kita buat polimorfism. Oke, terus kita override. Kemudian kita void dan bergerak. Oke, kemudian kita lanjut ini kita sistem out. Saya sini yang salah. Sistem print ln yang please get nama. Kemudian nanti ditambah kurung berjalan dengan kayak di jalan dengan kecepatan. Oke, seperti itu. Kemudian dari sini saja.
Oke, kemudian di sini kita plus get kecepatan tambah lagi dengan eh sini. Oke, di sini km segitu saja, km per jam. Oke, itu. Oke, saya rasa sudah selesai di sini. Oke, jadi untuk kelas mobil di situ ada polymorphism. Oke, jadi polymorphism itu adalah konsep di mana satu metode itu yang sama dapat memiliki bentuk atau perilaku yang berbeda pada setiap kelas itu pada kuningan metode yang di sini yang bergerak di situ digunakan pada kelas mobil dan motor, tetapi nanti hasilnya akan berbeda. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk kelas motor. Kelas motor, kita kelas motor extend kendaraan. Oke, di sini kita public motor dan kita string nama nama kemudian in kecepatan kemudian per. Oke, kalau lupa titik koma, kemudian di situ kita buat uh, polymorphismnya juga. Oke, polymorphism. Oke, provide. Oke, kemudian uh, void bergerak, kemudian sistem. Kita copy yang di atas saja agar lebih cepat ya, yang pada kelas mobil intinya itu tetap sama saja. Oke, kemudian di sini get nama ya, karena di sini sama saja. Oke, jadi penjelasan kelas motor hampir sama dengan mobil. Oke, jadi kita lanjut ke eh, supirnya. Oke, kelas supirnya. Sini kita buat kelas supir. Oke, kemudian eh, buat private string. Oke, nama supir. Oke, buat yang public supir string nama supir. Kemudian kita ini is nama supir dengan nama supir. Oke, kemudian kita public void info supir. Oke, yang sistem
titik out print main supir. Oke, kemudian di sini kita tambah dimension nama supir. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk sopir dia menggunakan enkapsulasi. Jadi sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut ke yang terakhir pada kelas terakhir yaitu kelas main. Oke, kita buat main dulu. Jadi kelas main public kelas main. Oke, sini kita public static void main string, kemudian vektor args, dan di sini kita isi mobil mobil sebagai mobil dan isi yang mobil. Sini langsung tertulis, jadi untuk namanya kita isi saja Toyota, nama mobilnya Toyota. Kemudian kecepatannya itu kira-kira 120 gitu. Oke, kemudian kita bikin saja di sini. Kita buat yang motor. Motor. Oke, di sini kita new motor. Oke. Untuk motornya kita ganti saja motor ya Yamaha. Oke, Yamaha. Yang kecepatannya itu kira-kira 140 saja lah. Oke, kemudian kita buat supirnya. Supir. Oke, no, supir. Untuk supirnya beri saja saya sendiri, Aditya. Oke, ke titik 5. Kemudian supir, info supir dan nantinya akan dia menampilkan supirnya. Kemudian mobilnya juga bergerak dan motor titik bergerak. Oke, jadi sudah selesai ya untuk codingan saya. Oke, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan apa itu inheritance. Oke, jadi inheritance itu adalah konsep pewarisan di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dari metode kelas lain pada codingan pada kelas mobil. Kelas mobil dan motor itu dia mewarisi kelas kendaraan menggunakan keyword extend. Jadi eh, seperti yang di sini dia mewarisi dari kelas kendaraan seperti itu. Dia menggunakan extend. Oke. Jadi artinya itu kayak kelas mobil dan motor dia mendapatkan atribut dan metode dari kelas kendaraan seperti nama, kendaraan, getter dan setter. Seperti itu. Oke.
Untuk pengujian akhir kita akan mengetes buat yang main sini. Oke, jadi sini sudah tampilkan supirnya itu Aditya saya sendiri. Jadi Toyota berjalan di jalan dengan kecepatan 120 km per jam. Oke, ya kalau Yamaha berjalan di kecepatan 140 km per jam. Oke, jadi seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai di sini saja video saya kali ini. Maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.